itu ada darah, kemudian diguyur kalau versi Dano itu, tetapi tidak ada yang menempel di celananya Pak Yosep, padahal warna putih. Kita tadi sama-sama lihat celana itu diperlihatkan bahwa itu masih utuh, tidak ada tetesan darah. Nah ini saya meragukan keterangan Dano, bagaimana dua jenazah dan posisi Pak Yosep itu sebelah kanan, sebelah kiri dekat dengan luka yang ada di muka. Apalagi membobong, pasti paling kenapa tetesannya hanya 3 di baju, sementara celana putihnya tidak dikenai noda. Oke, tadi kan kita juga tidak sempat memvisualisasikan keterangan Dano dalam tersebut karena memang masih ada larangan dari majelis hakim. Yang kami pertanyakan, apakah penyangkalan yang dilakukan oleh PH ataupun Pak terdakwa sendiri bisa meyakinkan majelis bahwa upaya dari PH ini bahwa Dano itu keterangannya hanya sepihak aja. Ya, persidangan ini kan untuk meyakinkan semua pihak, bukan hanya majelis, termasuk teman-teman yang melihat. Ya, bukan hanya meyakinkan majelis saja. Yang saya lakukan adalah majelis punya pemikirnya sendiri, jaksa punya sudut pandangnya sendiri, kami pun sama. Ya, makanya tugas kami di persidangan ini semua pihak adalah meyakinkan majelis hakim. Ya, hakim mencarikan, tugas hakim di sini mengadili ya. Tentunya tidak hanya dari sisi jaksa penuntut umum, dari kami, dari saksi. Itu akan dilihat semuanya. Hakim juga sudah menerima data kemarin dari keterangan saksi Roni berupa flashdisk yang isinya video-video yang menggambarkan kondisi TKP beberapa saat setelah kejadian ketika Inapis datang. Cocok tidak dengan keterangan Dano? Ya kan? Dari depan itu jelas kita lihat tidak ada tetesan darah. Masa posisi Amel yang dari kamar mandi dibopong oleh Pak Yosep melalui pintu depan, tapi tidak ada tetesan darah sama sekali. Itu satu. Kedua, keterangan Dano yang menurut saya janggal, dia posisinya ada di belakang, terhalang seng, tapi tidak mendengar posisi mobil balik arah. Ya kan? Menurut keterangan Dano, posisinya membelakangi jalan. Tiba-tiba ketika Dano kesana sudah berbalik arah. Ya kan? Masih banyak yang janggal, itu akan kami catat nanti dalam pembelaan. Tapi sekali lagi, sampai hari ini tidak ada yang menguatkan keterangan Dano. Ya kan? Tidak ada yang menguatkan keterangan Dano. Pak Yosep hanya sebagian besar menolak, kecuali bagian korban Bu Mimin dan Neng Amel. Itu Pak Yosep, Bu Tuti dan Neng Amel. Hanya itu saja. Yang lainnya hampir disanggah semua. Kemudian jelas-jelas ya rokok itu hari Sabtu juga kita pertanyakan, ya kan? Kan kita tidak tahu sampai hari ini, tidak ada teknologi ilmu pengetahuan yang mengetahui apakah rokok ini hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin atau hari Selasa. Ya, sampai hari ini ya itu sah-sah saja, itu yang namanya pengakuan Dano. Ya begitu percaya dirinya memberikan keterangan, kemudian ya saya tidak heran dengan dua saksi ini. Ditambah apalagi dengan saksi Yoris. Betul saya sampaikan bahwa Yoris itu pernah jadi klien saya. Setelah dari tanggal 24 Desember 2021 sampai Maret. Tiba-tiba bulan Maret saya mendapat surat diputus dari pengacaranya Yoris, karena ketika Yoris nanya ke saya, Pak Roman curiga ke siapa? Saya bilang, saya curiga ke Yoris. Itu mungkin salah satu alasan saya dicabut kuasanya. Tapi pada saat itu 3 bulan 2021 Desember sampai dengan Maret, Pak Yosep dengan Yoris dan Yati itu mencurigai Dano sebagai pelakunya. Dan bercerita banyak sampai akhirnya Yoris kemudian diangkat kepala sekolah. Ya memang tadi ada keinginan Yoris untuk menghukum seberat-beratnya, ya seharusnya dipikirkan kembali apapun yang terjadi. Ya sampai hari ini ya Yoris itu kan bagaimanapun juga anaknya Pak Yosep, dan Pak Yosep itu bagaimanapun juga bapaknya, meskipun kita tahu korban. Sebenarnya kalau memang benar Pak Yosep terbukti tidak jadi masalah, tapi kalau misalnya Pak Yosep bukan pelakunya, ya kan? Dari rangkaian peristiwa yang diterangkan oleh Dano, cuma Dano yang tahu, tidak ada saksi yang lain. Satu saksi itu bukan saksi. Jadi saya tegaskan, tidak ada orang lain yang melihat adegan itu. Melihat adegan Abi, Arigi, dan Bu Mimin. Ini Bu Mimin, Arigi, Abi ini belum diperiksa. Nanti kita lihat Bu Mimin, Arigi, Abi keterangannya seperti apa. Apakah benar ada di TKP atau tidak? Pengakuan mereka selama proses penyidikan tidak pernah ada di TKP. Arigi jelas-jelas ditemani 2 orang temannya memberikan keterangan. Memberikan keterangan bahwa
Arigi semalaman sampai pagi ada dengan 2 orang itu. Jadi masih banyak hal yang diuji, tapi yang paling pasti saya komentari yang pertama, Danu keterangannya tidak heran, memang seperti itu dari awal saya baca BAP-nya, begitu konsisten memberikan keterangan. Tetapi ya itu tadi, satu saksi bukan saksi kita uji. Kedua, memang Yoris itu pernah mohon-mohon ke saya untuk didampingi saya tanggal 24 Desember 2021. Akhirnya saya dengan difasilitasi Kades Indra Jainal, dan pada saat itu ada beberapa wartawan juga yang hadir kalau tidak salah, ya kan? Menghadir di situ. Saya yang jadi kuasa hukumnya, ya kan? Dan dari situlah saya mengetahui pendapat Yoris tentang kejadian ini. Apa Gitu. Ya, Yoris juga curiga kepada Danu. Apalagi dengan kejadian anjing pelacak yang beberapa kali berturut-turut dan 2 kali digigit. Itu cocok dengan kecurigaan. Pada saat itu Yoris dengan Pak Yosef sepakat curiganya ke Danu. Jadi kan sudah jadi terdakwa sekarang. Ya. Teman-teman yang lain itu apa pelaku tunggal? Ya, ini masih prematur berbicara hari ini. Saksi kita belum semuanya, ya kan? Masih ada saksi-saksi yang lain yang akan memberikan keterangan di persidangan. Makanya agak bersabar dulu. Tanggal 6 kita akan ketahuan. Kan ada bebek dari Danu. Barang bukti yang diakui Danu bersikeras bahwa Pak Yosef memakai baju itu pada malam kejadian. Padahal Pak Yosef itu tidak sepakat. Pak Yosef tidak pakai baju itu. Enggak, bebek dari Danu sendiri. Barang bukti apa tuh? Barang bukti. Oh ya, memang itu ada celana. Tapi ya posisi disitanya juga sudah beberapa tahun setelah kejadian. Jadi sudah dapat dipastikan tidak ada apa-apanya. Terus mengenai peta yang dia buat ketika digeledah, itu katanya petunjuk buat bapaknya mengenai rongsokan. Saya kurang paham itu. Tadi saya sempat membaca ada tulisan barang bukti celana Yoris itu dari mana? Saya nggak tahu. Kita nggak tahu kalau Yoris ada penggeledah. Ya, cukup ya. Ngobrol lagi.